Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Lemas sekali. Mau belajar Al-Quran itu harus lebih semangat karena kita adalah guru Al-Quran. Jadi yang paling ruhnya harus hidup dalam mengajar itu adalah kita, guru Quran. Baik. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Masya Allah. Nah sekarang kita coba ganti ya, karena hari ini kita akan belajar bagaimana kita menjadi seorang guru Al-Quran, metode ilman waruhan. Baik, kalau saya tanyakan apa kabar hari ini, maka jawabannya adalah Alhamdulillah bersama Al-Quran Rabi'a qulubina. Bisa? Oke, kita coba ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah bersama Al-Quran Rabi'a qulubina. Masya Allah, semoga Rabi'a menjadi musim semi Al-Quran di dalam hati kita. Lanjutkan membahas tentang ilman waruhan bermutu, kita akan doa terlebih dahulu. Doa penawar hati. Kita mulai dari ta'awuz. A'udzubillah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni 'abduk. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya. Bisa dilihat di layar. Nama Ustazah Laila Nurmayani, Pre-Memori. Lanjut, saya akan membacakan tata tertib selama mengikuti pelatihan. Yang pertama, harus kita sebelum mulai pelatihan kita awali dulu dengan berbuat kebaikan. Di sini ada tidak yang sudah tilawah 1 juz sebelum pelatihan ini? Ada? Alhamdulillah. Masya Allah. Semoga dengan tilawahnya Ustazah Jelita 1 juz, pelatihan kita ini menjadi diberkahi. Yang tahajud tadi malam ada? Akan melakukan pretest. Soal yang pertama, sebutkan profil yang harus dimiliki oleh guru Quran. Soal yang kedua, apa kepanjangan dari BP2Q? Sering mendengar tadi di spanduk sudah tertulis kan, ada BP2Q. Nah itu singkatan dari apa BP2Q? 2 soal saja, silahkan dijawab. Sudah menjawab semua? Baik, bisa jawaban pertama, profil yang harus dimiliki seorang guru Quran. Ustazah Jelita, kira-kira profil yang harus dimiliki oleh seorang guru Quran apa saja? Salah satunya fasih dalam membaca Al-Quran. Masya Allah. Bisa selanjutnya Ustazah Nana, profil guru Quran. Menerapkan adab Al-Quran. Masya Allah, ini memang calon guru Quran yang the best. Kalau BP2Q, singkatan dari apa? Kira-kira singkatan dari apa Ustazah? Badan Pengawas Pendidikan Al-Quran. Masya Allah, berarti sudah kenal semua ya dengan badan BP2Q. Nah sekarang ada jargon nih. Kalau saya menyebutkan BP2Q, nanti jawabannya ilman, waruhan, fasih, dan santun. Bisa? Ilman, waruhan, fasih, dan santun. Kita coba ya. Jika saya menyebutkan BP2Q, Ustazah menjawab ilman, waruhan, fasih, dan santun. Bisa? Kita peragakan ya. Ya, BP2Q, ilman, waruhan, fasih, dan santun. Iya. Baik, kita lanjutkan ke materi ilman waruhan bermutu. Latar belakangnya ada dalam firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Itu latar belakang dari metode belajar ilman wa ruhan. Jadi Al-Quran ini memberikan petunjuk jalan yang lurus dan memberikan kabar gembira ya. Usahakan kita dalam mengajarkan Al-Quran, ilmunya dapat, adabnya dapat, dan anak-anak bergembira dengan hadirnya Al-Quran ini di dalam hatinya. Baik, ilman wa ruhan, definisinya apa? Definisi dari metode ilman wa ruhan adalah sebuah metode membaca Al-Quran yang mengintegrasikan ilmu membaca Al-Quran dan penguatan ruhiyah. Jadi paham ya? Integrasi dari ilmu membaca Al-Quran dengan penguatan ruhiyah. Jadi ini tidak boleh dipisahkan, harus dua-duanya ada di dalam metode ilman wa ruhan. Selain belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, ada penguatan ruhiyah. Tujuannya apa? Pertama, memastikan tentang pentingnya mengintegrasikan antara ilmu membaca Al-Quran dengan penguatan ruhani. Jadi, kenapa tadi kita harus mengawali dengan kebaikan? Supaya ketika kita mentransfer ilmu Al-Quran ini ada penguatan juga, ada penguatan ruhani. Jadi, sebelum mengajarkan Quran atau kita juga melakukan pelatihan Quran ini, maka kita juga harus ada penguatan rohani dengan melakukan kebaikan tadi di awal. Kemudian yang kedua, memastikan dapat membaca Al-Quran dengan kaidah yang berlaku sekaligus mendapatkan kekuatan rohani dan spiritualitas. Jadi ketika sudah fasih membaca Al-Quran, tajwidnya benar sesuai dengan kaidah, tapi tetap harus ada penguatan rohaninya. Kemudian yang terakhir, memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya kesesuaian antara ilmu, pemikiran, dan perilaku sehari-hari. Jadi antara ilmu Al-Quran, pemikiran, dan adabnya, perilaku sehari-hari, bagaimana kita berperilaku dengan akhlak Al-Quran. Kemudian ruang lingkup ilman wa ruhan. Pembelajaran Al-Quran ini terdiri dari yang pertama ada tahsin, yaitu belajar baca Al-Qur'annya. Yang kedua tilawah. Tilawah nanti ada target, termasuk buat guru Al-Qur'annya harus ada target tersendiri. Jadi sebagai guru Al-Qur'an, jangan sampai target kita lebih banyak target anak-anaknya. Anak-anaknya harus hatam dalam sebulan 1 juz. Guru Qur'annya nggak hatam-hatam. Jadi guru Al-Qur'an, kalau anak didik ditargetkan 1 bulan harus hatam 1 juz, maka guru Qur'annya 15 hari. Jadi target seharinya berapa juz? 2 juz. Oke. Yang kedua, tahfiz, menghafal Al-Quran. Anak didik ditargetkan berapa juz di JSIT? Sudah tahu berapa juz target dari JSIT? 2 juz. Guru Quran juga harus begitu. Setidaknya kita kalau tidak 2 juz harus bisa melampaui dari 2 juz ya. Kemudian tafsir, memahami kandungan Al-Quran. Tadabbur, merenungkan atau memikirkan Al-Quran. Ta'allum, mempelajari Al-Quran. Kemudian tatbiq, mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di kurikulum ilman wa ruhan ada pada jenjang PAUD dan TK. Yang kedua di jenjang SD. Yang ketiga jenjang SMP. Yang keempat jenjang SMA. Yang terakhir untuk lembaga Al-Quran atau masyarakat umum. Jadi bukan hanya pada formalitas di pendidikan formal, jadi di masyarakat umum pun bisa kita terapkan untuk mengajar di masyarakat. Mungkin ada taklim-taklim nanti ustazah di luar ya, bisa menggunakan metode ilman wa ruhan. Lalu keunggulan dari ilman wa ruhan ini apa saja? Yang pertama, seluruh proses pembinaan, pendidikan, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi mengintegrasikan antara ilmu dan ruhani atau spiritualitas. Ini keunggulannya, esensinya, dan dua-duanya penting. Mana yang lebih penting nih? Ilmu metodologinya atau penguatan ruhani. Jadi dua-duanya sangat penting. Inilah yang membedakan ilman wa ruhan dan yang lainnya.
Yang kedua, dapat digunakan mulai dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan masyarakat umum. Ketiga, memiliki perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi secara sistematis. Nanti kita akan bahas di standar isi dan standar proses bagaimana pelaksanaan dan evaluasi yang detail. Kemudian yang terakhir, disusun sesuai dengan standar kompetensi lulusan jaringan sekolah Islam terpadu. Jadi ini sesuai dengan yang standar kelulusan dari JSIT, itu kelebihannya. Kemudian karakteristik dari peserta didik dan standar pendidik ilmu waruhan. Baik, selanjutnya adalah profil pelajar IWR. Nah, profil pelajar IWR yang kita harapkan dari metode ilmu waruhan ini dari segi pastinya. Yang pertama adalah lancar bacaannya, yaitu menguasai bacaan dan membacanya tanpa ragu-ragu, tidak terbata-bata. Artinya nanti aba, tidak ya, insya Allah dengan IWR yang kita harapkan anak-anak juga lancar bacaannya. Kemudian tepat tajwidnya, maksudnya melafalkan makharijul huruf, sifatul huruf, stabil dalam membaca mat, dengung, sempurna dalam harokatnya, benar dalam membaca gharibul Quran, fathus suwar, dan cara mewakafkan bacaan. Jadi itu yang dimaksud dengan tepat tajwidnya, seimbang matnya, timbangan matnya, dengungnya, fathus suwar, dan anak-anak juga bisa membaca gharibul Quran. Kemudian dari segi santunnya, yang pertama yang kita harapkan adalah taat kepada Allah. Nanti ada materi adab yang diajarkan setiap hari sehingga tercapai juga materi santun. Yang pertama yang kita harapkan apa tadi? Taat kepada Allah, yaitu dengan senang membaca Al-Quran, menjaga ibadah, gemar menuntut ilmu. Selanjutnya sikap memulaikan Al-Quran. Jangan sampai ini kita melihat peserta didik ada yang meletakkan Al-Quran di lantai. Terjadi tidak di sekolahnya? Lumayan ada beberapa ustazah. Ya, kita harapkan nanti anak-anak bisa memulaikan Al-Quran. Sikap memulaikan Al-Quran, membawa dengan meletakkan dengan Al-Quran dengan benar. Membiasakan berwudu sebelum membaca Al-Quran, ini penting ya. Kemudian pakaiannya rapi, bersih. Yang anak laki-laki itu rambutnya disisir sebelum belajar Al-Quran. Yang keempat, diawali dengan berdoa ketika akan membaca Al-Quran. Yang kelima, mendengarkan dengan baik, menyimak dengan khusyuk. Ketika ada temannya mengaji, masih ada yang ribut-ribut tidak di sekolahnya pengalamannya ini? Ya, nanti jadi yang kita harapkan tercapai juga ini, bagaimana anak-anak bisa menyimak dengan khusyuk ketika temannya sedang mengaji. Yang ketujuh, menjaga tempat tetap bersih dan suasana tenang, karena yang kita pelajari adalah Al-Quran. Jadi tempat yang paling bersih setelah belajar itu harusnya tempat setelah belajar Al-Quran. Siswa yang paling rapi, siswa yang paling tertib dan khusyuk, di mana ketika siswa sedang belajar Al-Quran. Bagaimana anak-anak ini bisa memuliakan Al-Quran, baik adatnya, berbicara sopan, menghormati orang lain, dan sabar. Jangan sampai ketika belajar Al-Quran kita mendengar ada teriakan-teriakan yang tidak enak didengar. Diusahakan ketika belajar Al-Quran, terutama bukan berarti belajar yang lain juga boleh tidak sopan, tapi ketika belajar Al-Quran yang kita biasakan adalah adabnya juga. Selanjutnya, profil kita sebagai seorang guru yang mengajarkan Al-Quran, tentu yang pertama juga dari pastinya. Yang pertama, bersertifikat metodologi atau menguasai metode IWR, memahami metodologi IWR, dapat mengevaluasi dan mampu membuat perencanaan pembelajaran dan programnya. Jadi, kalau sudah bersertifikat metodologi, baik dari bacaannya, kemudian menguasai metode IWR, memahami metodologi IWR, dapat mengevaluasi dan mampu melakukan perencanaan pembelajaran dan programnya. Yang kedua, bersertifikat bacaan. Nanti kita akan ada pentasih khusus yang akan mentasih bacaan ustazah di sini. Yang pertama yang akan dinilai
Satu, lancar bacaannya, menguasai bacaan dan membacanya tanpa ragu-ragu, tidak terbata-bata, tidak mungkin kan ustazahnya yang terbata-bata. Kemudian yang kedua, tepat tajwidnya, baik dari makharijul huruf, sifatul huruf, tadi membaca mat dengan sempurna dan dalam harokat benar, dalam membaca ghaib, fathus suha, dan cara mewakafkan bacaan. Insyaallah nanti kita ada ustazah yang sudah bersanad, Ustazah Uyun, yang akan mentashih bacaan guru Quran di sini. Selanjutnya dari santun. Yang pertama, profil guru Quran: taat kepada Allah, senang membaca Al-Quran, menjaga ibadah, gemar menuntut ilmu. Nah, sebagai guru Quran, kita terlebih dahulu nih yang harus senang membaca Al-Quran. Jangan sampai seperti tadi, target guru Quran harus melebihi target dari siswa. Jadi berapa target guru Quran seharusnya? 2 juz. Menjaga ibadahnya, guru Quran lah yang paling terjaga tahajudnya, apalagi ya sholat awal waktunya, tepat waktu, gemar ibadah, dan jangan lupa gemar menuntut ilmu. Jangan sampai setelah menjadi guru Quran sudah selesai kita menuntut ilmu Al-Qurannya, karena menuntut ilmu Al-Quran ini adalah madal hayat, sepanjang hayat kita, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sampai akhir hayat beliau belajar ilmu Al-Quran. Selanjutnya, sikap memuliakan Al-Quran. Yang pertama, jadi guru Quran lah yang harus lebih mencontohkan bagaimana cara memuliakan Al-Quran, membawa dan meletakkan dengan benar, yaitu membawanya ketika beliau mungkin diletakkan di mana? Di dada dengan tangan kanan, meletakkan di tempat yang lebih tinggi. Jangan sampai letak Al-Quran diletakkan sejajar dengan tempat duduknya dengan jadi guru Quran lah yang harus mencontohkan bagaimana cara memuliakan Al-Quran. Yang pertama tadi dari cara membawanya. Yang kedua, membiasakan berwudu sebelum membaca Al-Quran. Nah, bukan hanya sebelum membaca Al-Quran, sebaiknya guru Quran juga harus bisa menjaga wudunya. Baik ketika mau mengajar mata pelajaran yang lain, misalkan kita sebagai guru Quran juga mengajar mata pelajaran lain, kitalah yang harus bisa mencontohkan bagaimana menjaga wudu. Kemudian yang ketiga, pakaian rapi. Ya, jangan sampai guru Al-Quran yang compang-camping ini pakaiannya, harus yang paling rapi dan bersih meskipun tidak baru. Yang keempat, diawali dengan berdoa ketika akan membaca Al-Quran. Yang kelima, mendengarkan dengan baik. Keenam, menyimak dengan khusyuk. Jangan sampai ada guru Quran sedang mengajar Quran sambil baca-baca WA, sambil lihat-lihat HP atau sambil lihat Facebook ya. Harus kita mencontohkan bagaimana menyimak dengan khusyuk ketika mengajarkan Al-Quran. Yang ketujuh, menjaga tempat tetap bersih dan suasana tenang. Itu untuk profil santun dari guru Quran. Yang terakhir ini baik adatnya, berbicara sopan, menghormati orang lain, dan yang paling sabar itu ada pada kita guru Al-Quran. Penjamin mutu IWR. Yang pertama diajarkan oleh guru IWR seperti standar guru IWR tadi yang sudah kita sama-sama lihat tadi beberapa standar guru IWR. Yang kedua, rasio guru dan murid maksimal siswanya 10 sampai 12 per kelompok. Bagaimana di sekolahnya? Apa sudah sesuai rasio ketika belajar Al-Quran? 10 sampai 12? Lebih sedikit Ustazah. Ya, yang penting jangan sampai 30 ya. Itu sudah di luar ambang batas. Yang ketiga, jumlah tatap muka minimal 3 kali dalam 1 pekan atau 6 JPL. Yang keempat, tahapan metode ilman waruhan benar. Nanti kita akan belajar bagaimana tahapan metode ilman waruhan. Yang kelima, targetnya terukur. Yang keenam, menggunakan prinsip total mastery learning atau belajar tuntas. Kemudian selanjutnya, kita dulu yang mana? Isi dan misi. Selanjutnya, visi dan misi metodologi belajar ilman waruhan. Nah, badan tadi apa BP2G? Badan Pengawas Pendidikan Al-Quran. Iya, ada yang salah tadi sedikit, ada yang keliru ya. Badan Pengembangan
Pendidikan Al-Quran Sekolah Islam Terpadu Badan Pengembangan. Itu BP 2Ki. Nanti ada BP 2Ki pusat, di bawahnya BP 2Ki wilayah. Nah, visi dan misinya apa? Yang pertama, visinya berbasis ilman. Apa tadi ilman? Keilmuan Al-Quran dan ruhan. Ruhan itu spiritualitas Al-Quran. Masih ingat gak tadi? BP 2Ki Badan Pengembangan Pendidikan Al-Quran. Jargon kita BP 2Ki gimana tadi? BP 2Ki ilman Waruhan Fasih dan Nah, Santun. itu tadi ya, fasih berbasis ilman atau keilmuan Al-Quran dan ruhan spiritualitas Al-Quran. Selanjutnya misi IWR, metodologi ilman waruhan. Yang pertama, menumbuhkan semangat ilman, keilmuan Al-Quran dan ruhan spiritualitas Al-Quran di lembaga pendidikan, terutama di sekolah Islam terpadu. Yang kedua, mengembangkan metode pelajaran Al-Quran dengan kekhasan ilman, keilmuan Al-Quran dan ruhan spiritualitas Al-Quran. Jadi keilmuan Al-Quran, ruhannya jangan sampai dipisah-pisahkan. Ini merupakan satu kesatuan antara jasad dan ruh ini. Ilmannya jasadnya, ruhannya adalah ruhnya dari Al-Quran. Kemudian yang ketiga, mewujudkan para pendidik Al-Quran yang berkualitas berbasis ilman, keilmuan Al-Quran dan ruhan spiritualitas Al-Quran. Nah, mewujudkan para pendidiknya. Makanya nanti kita juga ada program bagi pendidik Al-Quran. Harus ada perencanaan sesuai dengan tadi itu karakteristik guru IWR. Bagaimana selain dia fasih membaca Al-Quran, kemudian kita bagaimana menjaga juga spiritualitas guru Al-Quran. Tetap melakukan kebaikan, tilawahnya dijaga, takbisnya juga tetap harus ada guru Quran ya, dan adab-adab terhadap Al-Quran. Yang keempat, membangun sistem manajemen mutu pembelajaran Al-Quran yang dikelola secara profesional. Nanti kita lihat bagaimana dari pengelolaan dengan metode IWR ini. Kemudian yang kelima, menjadi badan pengembangan pembelajaran Al-Quran yang kompeten dan profesional. Jadi kenapa kita mengatakan berkompeten dan profesional? Karena kita sudah lengkap di sini dari program, metodologinya, perencanaan dan lain sebagainya, di standar isi dan standar prosesnya, tahapan-tahapan belajarnya sudah diatur sedemikian rupa dengan sistematis. Yang terakhir, menjadi rujukan pembelajaran dan pengembangan program Al-Quran.